biokimia forensik. Ya, buka dulu ya PPT saya. Sebentar, saya cari dulu. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Selamat datang di perkuliahan biokimia forensik. Bentar. Maaf, saya salah buka. Kita lakukan kontrak kuliah dulu ya. Slide-nya terlihat kontrak kuliah? Belum terlihat. Oh iya, masih pendahuluan sebentar ya. Nah, udah ya? Sudah, Bu. Sudah ada, iya. Begini saya mulai. Ini jumlah mahasiswanya lumayan banyak, ada 30 orang. Biokimia forensik itu termasuk kalau di kami MKPP. Pilihannya 2 SKS. Dan terintegrasi Merpati alias MKBM. Jadi di sini kita ketambahan 5 mahasiswa dari luar UIN Sunan Gunung Jati, dari UIN Sunan Kalijaga. Ada 5 orang. Salam kenal ya semuanya. Mata kuliah kita ini akan dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 14.20 sampai 16 deh. Maaf, ini 16.00 tentatif. Karena pukul 15 sampai 15.30-nya tuh isoma, sholat asar ya. Jadi kalau nggak sholat asar ya kita sampai 3:30, kalau kita sholat asar sampai jam 4. Metodenya diskusi 20% tapi studi kasusnya gede 80%. Jadi kita learning by reading or watching or analyzing something. Gitu. Aspek yang dinilai ada kehadiran kuis, tugas mandiri, dan tugas kelompok. Untuk ujian tertulis hanya ada UTS. Di UAS nanti adanya project. Projectnya bagaimana itu masih saya pikirkan lah ya. Bahan perkuliahan akan di-share dari Google Drive. Jadi nanti saya kasih linknya. Dan di e-notes atau LMS. Nah, jika kalian bertanya RPS-nya masih saya buat karena jujur saja ini baru MKPP yang secara tidak sengaja harus dibuka. Jadi sebenarnya RPS-nya juga masih saya buat gitu.
Bahan kajiannya ada, saya udah bagi per minggu. Dari minggu pertama kontrak kuliah seperti sekarang ini dan pengenalan biokimia forensik. Minggu kedua pendahuluan biokimia forensik. Kemudian ada serologi, identifikasi darah, kemudian identifikasi spesies. Oh ini maaf, belum kehapus ya, keduanya yang pertama. Dan kuis, ada kuis. Kemudian ada identifikasi dari semen, kemudian identifikasi air liur dan fluida biologi lainnya ada di tubuh, kemudian identifikasi dari golongan darah dan protein profiling, serta kuis kedua. Kemudian DNA, profiling, kuis ketiga, population genetic database, presentasi kelompok. Dan karena kuisnya ada 3, maka mungkin salah satu dari kuis ini akan saya jadikan nilai UTS. Jadi kalian tidak kemungkinan tidak akan menerima UTS seperti yang dijadwalkan. Karena ini saya rancang berdasarkan nantinya CPMK. Jadi sub CPMK 1 terdiri dari beberapa topik apa aja, lalu diujiankan berupa kuis, sehingga kalau sudah pas semua, sudah lulus, lewat. Masuk ke sub CPMK kedua, sudah lulus, sudah lewat lagi. Jadi tidak ada pengulangan seperti itu. Hanya nanti di akhir ada project untuk penilaian UAS. Jadi sistemnya gitu ya. Saat ini saya belum bisa menampilkan RPS-nya, cuman gambarannya setiap sub CPMK akan ada kuis. 3 kuis yang ada di mata kuliah ini, salah satunya nanti akan dijadikan nilai UTS. Nilai yang lainnya akan diperoleh dari nilai tugas kelompok, mungkin berupa presentasi, ada atau yang tidak presentasi juga ada, dan dari UAS. Sikap, perilaku, kehadiran itu include di nilai bisa saya masukkan di penilaian salah satu sub CPMK. Jadi nanti nilai yang didapatkan itu sudah plus. Jadi kalau masuknya nih anak, kalau ada beberapa anak yang jarang masuk, tentu nilainya akan dikurangi. Jadi nilai kuis itu nanti tidak akan 100% memenuhi nilai CPMK, nanti akan ditambahkan dengan nilai kehadiran dan sikap seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau dilihat dari kajiannya, 99% ini merujuk pada biologi. Makanya saya katakan ini tuh sebetulnya enggak kimia banget. Sebetulnya ini bukan kimia banget. Kimia bangetnya tuh hanya di DNA gitu. Dan apa bedanya dengan kimia forensik? Bedanya kalau kimia forensik itu mencakup biokimia forensik juga, dan ditambahkan analisa dari identifikasi, misalnya logam, identifikasi sesuatu, senyawa, molekul anorganik. Nah, kalau biokimia forensik itu biomolekul yang dianalisis. Jadi gitu. Kalau bisa dibilang apakah biokimia forensik bagian dari kimia forensik? Tidak sepenuhnya benar.
karena ada bagian dari biologi juga. Tapi masuk juga ke kimia forensik karena ada DNA. Jadi sebetulnya biokimia forensik ini mengenai penerapan berbagai disiplin ilmu untuk memecahkan suatu kasus kriminal biasanya gitu. Kalau dibilang kimia amat juga tentu saja tidak. Dibilang biologi sepenuhnya juga ada kimianya. Dimasukkan ke kimia forensik juga enggak bisa 100%. Dimasukkan ke biologi juga enggak bisa 100%. Seperti itulah, jadi berdiri sendiri ya. Di antaranya seperti itu. Mungkin kalau anak kimia kan nggak hafal, mungkin ya cuma dapat serologi itu apa, atau air liur, fluida, darah, itu biasanya di biologi, di mata kuliah biologi saja. Jadi sudah pasti kalian akan banyak baca. Nah, supaya kalian tertarik baca, maka 80%-nya adalah diskusi alias studi kasus. Diskusi 20%, 80% adalah studi kasus. Studi kasusnya nanti saya ambil dari mana? Dari kasus-kasus kriminal, dapatnya dari mana? Udah pastilah kita nggak bisa dapat dari sumber utama polisi, itu nggak mungkin ya. Kita dapatkan dari bisa analisa kanal YouTube, podcast, film, kisah nyata, serial, atau beberapa dokumenter, atau beberapa tulisan, itu yang akan kita jadikan studi kasus. Sebagai contoh, saya mau kasih cerita tentang waktu itu saya diminta bantu untuk memecahkan kasus hak waris. Sudah tentu untuk mendapatkan hak waris itu harus orang-orang yang memiliki hubungan darah. Di antara anggota keluarga itu ada yang diragukan memiliki hubungan darah alias anak kandung waktu itu. Jadi saya diminta untuk menganalisis betulkah ini anaknya ataukah betul ini adalah ibu dan anak. Di sini berperanlah ilmu biokimia. Yang dipakai adalah tentu saja DNA. Bisa di gen tertentu, atau yang kemarin yang waktu saya gunakan itu adalah di bagian mitokondria, di bagian yang apa tuh namanya ya, lestari, di bagian ibu dan ada bagian lestari. Bagian lestari itu di mana urutan basa nukleotidanya itu selalu ada di setiap keturunan. Jadi kalau berbeda berarti ibunya beda. Kenapa dengan ibunya? Karena yang jadi sengketa ini ibu dan anak. Wah, itu misal kalau bapak dan anak itu kita pakai gen apa ya? Namanya lupa lah. Ada gennya. Karena ibu dan anak kita pakai mitokondria saja. Dan melalui perlakuan biokimia menggunakan teknik PCR dan analisis hasil PCR itu terungkap, dan kita tidak boleh menyatakan 100% ya. 99% itu merupakan hubungan ibu dan anak kandung. Dan hasilnya ini kemudian diteruskan ke pihak kejaksaan waktu itu. Nah, hal-hal seperti itulah ya salah satu contohnya di mana keterampilan
PCR ya, berarti keterampilan kimia bisa, di biologi juga ada ya menggunakan PCR. Ya, wawasan kita tentang molekul DNA dipergunakan di situ. Adapun kisah-kisah lainnya seperti apa ya waktu itu teh ya? Zaman dulu saya S1 ada bom Bali meledak itu berarti banyak anggota tubuh yang berceceran yang harus dikumpulkan dan dipasangkan sesuai dengan badannya. Nah, itu bisa tahu dari mana ini jempol punya siapa, ini tangan punya siapa, itu melalui analisis hasil PCR. Tentu saja di sequencing terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti itulah ya gambaran dari apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Jujur nanti tugas-tugasnya atau mungkin kasus-kasusnya sebagian besar mungkin saya ambil dari media bisa serial TV deh, serial bisa podcast dan yang lain-lain dari situ. Jadi kita bahas aja. Kalau kita mempelajari secara rinci, otomatis dalam waktu 1 semester juga nggak akan beres. Jadi kita ini aja lah ya, ambil jalan tengahnya. Yang penting dasarnya itu adalah pengetahuan kalian tentang struktur dan fungsi biomolekul itu cukup kuat. Jangan sampai kamu ngambil mata kuliah ini, tapi kamu nggak ngerti pasangan adenin itu apa, pasangan sitosin itu apa, asam amino dari lambang Y itu apa, gitu. Kemudian mana yang disebut hormon, mana yang disebut protein. Nah, jadi basic-basicnya memang struktur dan fungsi biomolekul serta ada sedikit di metabolisme seperti itu. Referensinya, saya punya yang sudah saya download nih 3 buku. Nanti slide ini akan diberikan dan saya belum tergabung dalam grup WA-nya Biokimia Forensik. Jadi mohon nanti untuk dibuatkan WA grup Biokimia Forensik agar teman-teman yang dari UIN Sunan Kalijaga juga bisa masuk ke dalam satu grup supaya informasinya nanti nggak berulang-ulang saya harus memberikan seperti itu. Kalau kalian tanya nilainya bagaimana, sistem penilaiannya tadi saya sudah bilang ada kuis, tugas mandiri, tugas kelompok, dan UAS. Kemudian change untuk lulusnya gimana, karena ini adalah mata kuliah pilihan. Biasanya saya tidak terlalu strict dalam menilai, jadi paling tidak kalian jangan melewatkan kuis dan jangan melewatkan tugas itu saja. Sistem perkuliahan kita karena ada yang dari luar, maka mungkin mayoritas akan hybrid. Teman-teman yang lain di kelas sembari saya juga gini, atau mungkin nanti ada beberapa waktu yang online, full online juga bisa, karena memang kan susah ya, ada bagian-bagian yang saya bisa berikan secara offline, tapi saya tidak bisa berikan secara online, itu kan tidak baik. Jadi saya akan rata diberikan semua secara online, itu ada salah satunya nanti.
Seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya membuka forum diskusi dari sekarang. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Halo, kok diam aja? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ibu, maaf izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Untuk sistem presensi yang dari Buat. kita bagaimana ya, Pak? Ibu. Sistem presensi ya, presensinya berarti kalian satu ini nggak sih, satu kelas nggak sih? Apa beda tingkat ini teh? Yang berlima dari luar. Beda tingkat dan beda kelas, Ibu. Oh, beda-beda ya? Iya, Ibu. Ya udah, nanti kalau setiap setiap kuliah ini saya akan panggil namanya. Itu aja deh. Jadi nanti kalian berikan list nama-nama kalian ya, biar gampang. Nanti saya save di handphone saya. Jadi kalau saya manggil itu cepat. Bisa dipahami ya? Bisa. Iya. Begitu. Jadi sebagai bocoran sedikit, selamat datang di Netflix, CSI, something like that. Tapi kita nggak ngomongin Wednesday ya, yang sekarang episode terakhir dimulai. Cuman kalau Wednesday ini forensiknya agak sedikit ngayal dia. Nanti saya akan kasih salah satu serial dari sana yang harus kalian analisis dari segi biokimianya apa saja. Kemudian selamat datang juga di podcast dokter-dokter forensik, ada di YouTube, atau kisah-kisah misteri lainnya. Selamat datang juga di novel detektif. Bisa jadi nanti proyek akhirnya adalah menganalisis satu novel detektif. Ini lagi saya pertimbangkan ya, apa saya dibagi kelompok kecil nanti untuk membaca satu novel dan mengkarakterisasi apa sih penyebabnya, dari penyebab kematiannya dilihat dari bukti-bukti yang dianalisis secara biokimia seperti itu. Jadi banyak ininya ya, banyak nonton, banyak baca, banyak update kisah-kisah kematian. Apakah misal kasus sianida masuk ke dalam biokimia forensik? Kan sianida itu molekul anorganik ya. Yang dibahas di sini dari perspektif biokimianya, forensiknya adalah sianida ini memiliki pastinya karakter yang khas dalam merusak organ, atau bagaimana di senyawa ini merusak, berapa lama senyawa ini merusak, kemudian hasil rusaknya seperti apa. Itu kan karakteristik sianida, itu yang bisa kita analisa. Jadi misalnya lambungnya ternyata bolongnya tuh kayak gini, ini yang diakibatkan oleh sianida. Berarti kita mengetahui lapisan dinding selnya kalau terkena sianida akan putus ikatannya menjadi mungkin lebih tipis, gampang bolong, atau memang langsung bolong. Nah, seperti itulah ya. Jadi benar-benar ini multi ilmu
dan masih banyak cerita lainnya atau kasus-kasus mayat yang yang potong-potong terus dibuang-buang itulah ya. Dan ada lagi kasus apa yang saya pernah bantu itu forensik itu, ini malah fosil manusia purba di Nusa Tenggara Timur. Ini milik siapa nih? Milik Pithecanthropus erectus kah? Milik apa? Bisa kita analisa itu dari struktur tulangnya, kemudian dari DNA di tulangnya itu bisa begitu. Nah, kalau batasannya apa sih dengan kimia forensik lain yang saya katakan tadi? Ada batasan jelasnya kan tadi saya sudah bilang itu biomolekul. Kemudian batasan yang kedua itu untuk kimia forensik itu bisa melibatkan forensik mengenai narkoba, identifikasi jenis narkoba. Kalau di biokimia tentu saja kita tidak mempelajari jenis narkobanya, tapi mempelajari karakteristik narkoba terhadap organ korban. Misalnya apa ya yang saya tidak tahu misalnya si korban itu overdosisnya enggak, korban itu dicokokin miras, bukan narkoba ini, miras, tapi mirasnya itu oplosan. Sesungguhnya itu yang terjadi. Tapi waktu itu dilihat dulu yang pertama adalah organnya, karakteristik yang paling umum kalau meninggal karena miras itu hati, lambungnya terbakar, hatinya juga terbakar, dilihat dari dua organ itu. Begitulah kan organ-organ tersebut itu terdiri dari protein. Begitu ya, ini aja ya pendahuluan sajalah, bukan pengenalan saja, seperti itu. Apalagi ya, saya sih mengingat apa yang pernah saya kerjakan atau pernah saya pelajari aja ini waktu S2 dulu. Kebetulan dulu masuk kelompok keahliannya itu DNA mitokondria, dan termasuk ada pelayanan forensik, jadi bisa tahu begitu. Nah, saya nggak pakai earphone ini. Saya kira ini sudah dulu saya hentikan presentasi. Bentar, saya cek lagi. Nah, udah ada pasti. Nah, pendahuluannya wow, seperti ini. Intinya, aspek dari biokimia di forensic science itu DNA profiling, cairan, toxicology testing,
dan lain-lain. Yang ini akan saya berikan minggu depan saja ya. Jadi minggu ini saya mau kontrak kuliah dulu aja. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ada yang ingin ditanyakan? 35 orang, banyak banget. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau udahi dulu. Kita ketemu minggu depan. Online. Hybrid, maaf. Hybrid kalau bisa. Kalau nggak bisa ya online aja. Jam yang sama. Kalau ada perubahan nanti saya beritahu lebih lanjut. Untuk yang dari UIN Sunan Kalijaga, nanti saya minta untuk bergabung ke grup WA. Nanti saya kasih ininya deh, invitationnya, atau dari mahasiswa saya nanti memberikan invitationnya. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya mau udahin aja nih. Jam 3. Kalau nggak ada, saya sudah ya. Bener nih, nggak ada yang nanya lagi. Ayo. Saya cukup, Ibu. Ya udah, kalau cukup mah. Saya udahin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.